Halo semuanya, nama saya Intan Malika Noviria. Di sini juga ada Firman Maulana, Kisah Salwa, dan Rahayu Liliana. Di sini aku akan membahas hortatory exposition text. Ada yang tahu nggak sih kira-kira apa ya hortatory exposition text? Oke, dalam bahasa Inggris, hortatory exposition text adalah salah satu jenis exposition text yang digunakan untuk tujuan tertentu. Contoh hortatory exposition text dapat dijumpai pada teks artikel, pidato, editorial, dan semacamnya. In English, hortatory exposition text is a type of exposition text used for a certain goal. Example of hortatory exposition text can be found in article text, speech, editorial, and something like that. Exposition text sendiri merupakan teks yang membahas sebuah isu atau permasalahan tertentu. Selain hortatory, ada pula jenis exposition text lainnya, yaitu analytical exposition. Analytical exposition. Got it? Oke. Ini adalah exposition text yang tidak memuat saran, melainkan hanya menyertakan pendapat dan argumen-argumen. Okay, in English, exposition text itself is a text that discusses a certain issue or problems. In addition to hortatory, there is also another type of exposition text, namely analytical exposition. This is exposition text that does not load advice, but only includes opinion and arguments. Lalu, lanjut ke pengertian hortatory exposition text. Jadi, hortatory exposition text adalah jenis teks yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca agar setuju terhadap sesuatu pendapat atau ajakan serta melakukan sesuatu. Bahasa yang digunakan bersifat persuasif dan sering memakai kata-kata seperti should, must, and ought. Tentu saja ya, karena kan tujuannya mengajak. Okay, in English, hortatory exposition text is a type of text they aim to convince the reader to agree to an opinion or invitation and do something. The language used is persuasive and often wear words such as should, must, or ought. Ciri-ciri hortatory exposition text: yang pertama menggunakan simple past tense, yang kedua menggunakan kalimat pasif or passive voice, yang ketiga menggunakan kata ganti pronoun, yang keempat menggunakan second word. Simple past tense adalah jenis tense yang digunakan untuk menyatakan fakta. Digunakan untuk memberikan penekanan ke objek pokok yang dijelaskan. Rumusnya yaitu to be, diikuti kata kerja bentuk ketiga yaitu to be plus verb 3. Lalu pronoun adalah kata yang berfungsi untuk menggantikan noun. Pada teks ini dapat dilihat dari penggunaan kata ganti I dan we. Penggunaan second words dalam sebuah kalimat atau teks menandakan urutan, misalnya first, second, next, then, dan sebagainya. Lalu selanjutnya, menggunakan abstract noun. Abstract noun adalah kata benda yang tidak berwujud dan tidak dapat dirasakan oleh panca indera, misalnya ekspresi atau perasaan. Contoh abstract noun yang sering dijumpai dalam hortatory exposition text yaitu sadness, disadvantage, and regulation. Sedih sekali ya teman-teman. Selanjutnya menggunakan action verb yaitu kata kerja tindakan. Yang ketujuh menggunakan thinking verb. Contoh thinking verb antara lain yaitu contemplate, agree or disagree, think, wonder, dan worry. Lalu lanjut menggunakan model adverb untuk menambahkan kata kerja. Lalu yang selanjutnya menggunakan persuasive language adalah memengaruhi pembaca untuk melakukan atau tidak melakukan hal yang dibahas dalam teks. Lalu penulis pun menggunakan kata-kata persuasif seperti should, had better, must, be advised to, follow my tips. Lalu yang ke-10 ada menggunakan evaluative words. Nah, evaluative words ini membantu penulis meyakinkan pembaca bahwa saran atau rekomendasi yang disampaikan berguna bagi mereka. Contoh kata-katanya antara lain like imperative, relevant, important, valuable, good, trustworthy, dan lainnya. Struktur hortatory exposition text: yang pertama ada thesis, yang kedua ada arguments, yang ketiga ada recommendation. Lalu contoh hortatory exposition text: yang pertama ada the media, a language teacher.
Kedua, ada the importance of extracurricular activities. Yang ketiga, never try smoking ya guys, never try smoking. Nomor 4 ada country concern. Kelima ada why should student eat breakfast every day. Yang kelima ada using abstract noun. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Bye bye.